Hai mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bun di channel Mupimuku yang membahas bunda-bunda dari Sukabumi. Sekarang aktivitas aku dimulai di siang hari. Mau beresin ini kasur bekas main si adek ya. Jadi ini teh kasur nggak pernah rapi ya bunda. Kalau misalnya siang, si adek pasti semuanya diturun-turunin ke bawah dan dia acut-acutan di situ. Ini mumpung adanya lagi bosen, jadi aku mau pasang spray dulu supaya kelihatan sedikit agak rapih ya. Jadi aku biasanya pasang spray itu gak nentu ya, biasanya gak kayak bunda semuanya itu sih spray anteng di tempatnya. Tapi karena aku punya bocil dan suka naik turun kasur, jadi supaya lebih aman aku nggak disprayin dulu, tapi kasurnya mau diangkat ke bagian pinggir tembok ya, jadi lebih aman gitu, nggak kotor si kasurnya. Nah ini aku mau pasang spray dulu, walaupun sebentar rapihnya tapi lumayan lah daripada enggak banget gitu. Jadi ini aku mau pasang spray yang udah lama banget gak dipasang. Jadi biasanya pasangnya pas waktu malam, pas waktu mau tidur gitu. Ini si spraynya nggak ada sarung bantalnya ya bunda. Jadi dulu mah beli teh, ini teh cuman ada sarung buat spraynya aja. Sarung bantalnya itu beda banget. Ini misah sama dibeli tukang dagangnya. Aku belinya satu sarung bantal itu harganya 3.000 kalau nggak salah. Dan itu si sarung spraynya itu harganya lebih murah, sekitaran 50.000. Jadilah kalau di kampung mah kalau ada yang murah tapi nggak komplit gitu ya bun. Lanjut aku mau sapu-sapu mumpung adanya nggak lagi main. Ini aku mau sapu ruang tamu ya. Di siang hari emang dia mah nggak terlalu aktif karena lumayan panas cuacanya, jadi dia mah anteng paling main HP gitu. Makasih ya teman-teman udah klik channel sederhana aku, channel ibu rumah tangga yang kerjaannya cuman beberes sama masak aja. Mudah-mudahan gak bosen ya aktivitas ibu rumah tangga, emang kayak gini ya bunda. Kalau misalnya bunda-bunda di sana yang pekerja mungkin aktivitasnya hanya misalnya beres-beres hanya pagi mungkin ya bunda, tapi kita mah dari pagi sampai sore kerjaannya nyapu doang tapi nggak ada hasilnya gitu. Jadi cuman sebentar aja rapihnya. Ini lihat aja di kursi di tempat ini kursi cuman satu tapi semua barang ada di situ ya. Jadi semuanya disimpan di situ, tiduran di situ, main di situ, ya di mana lagi ya. Kadang kucing-kucingku pada naik di situ, jadi harus benar-benar dikebut-kebut ya supaya si bulu-bulunya itu nggak pada nempel gitu ya bunda. Nah ini aku geser karena di bagian sebelah sini suka ada kecoa gitu ya. Kadang ini teh sebenarnya aku ngerasa udah bersih banget tapi nggak tahu kenapa itu si kecoa suka mampir ke situ ya. Jadi harus benar-benar digeser-geser ya. Dan ini kita mau pindahin si tripodnya ke sebelah sini. Aku mau liatin kalau misalnya di siang hari ini cuacanya panas banget di rumah aku, karena rumah aku itu atapnya asbes ya. Jadi kalau misalnya lagi panas-panasnya banget itu kadang aku nggak betah di dalam rumah ya. Kalau dinyalain kipas angin itu biasanya aku masuk angin bunda, nggak tahu kenapa, mungkin aku mau orang kampung ya, jadi nggak pernah misalnya nggak terbiasa gitu sama yang namanya AC gitu. Nah ini lanjut aku mau beresin kasur. Sebenarnya ini kasur masih rapi ya, tapi hanya bagian bantalnya aja. Jadi aku mau kebut-kebut aja, takutnya itu si Mio sama si Atong itu pada naik ke kasur kita ya. Jadi mereka tuh sukanya tiduran di kasur. Jadi aku mah kadang kucing piaraan aku sekarang mah nggak dibiarin di dalam karena suka sembarangan gitu ya pipisnya, jadi takutnya najis gitu. Jadi aku mah diusir-usir sekarang mah. Dulu mah pas waktu aku masih belum nikah ya, itu teh aku teh tidur sama kucing, makan bareng kucing, dan akhirnya aku teh terkena penyakit pernapasan gitu. Jadi aku sekarang buat anak-anak sedikit dijauhin aja, walaupun agak sedikit susah ya ngejauhin kucing-kucing ke rumah karena
Emang lucu-lucu sih, aku juga suka, tapi dibatesin aja gak sampai dibawa tidur. Lanjut aku mau merapihin ini bagian teras rumah yang lumayan berantakan gitu, bagian kolong-kolongnya. Kadang itu teh si bagian meja untuk meja tepas gitu ya, orang Sunda mah disebutnya tepas, untuk kita bengong pas waktu pagi-pagi ya, sambil minum teh sambil liatin pemandangan. Nah ini jangan sapok sama pagar yang ada di sini nih teh buat penghalang kucing-kucing pada masuk, tapi sekarang mah udah pada bandel ya, udah pada nerekel gitu ya bunda, udah gede. Jadi kalaupun dialangin tetap aja dia teh naik gitu, kadang itu teh sampai jatuh si pagernya. Lanjut kita mau beresin bagian dapur. Sebenarnya nggak terlalu berantakan, tapi karena mau dilap-lap aja dulu, karena biasanya kalau beres masak itu aku langsung beresin gitu, dilap-lap. Jadi kalau misalnya belum kinclong itu belum paten gitu ya bunda. Lanjut kita mau rapiin ini bagian lemari yang kecil ini dalamnya berantakan banget karena kemarin bekas bikin kue sama anak-anak SD ya, jadi semua anak-anak main ke rumah dan bikin kue, jadi berantakan banget bekas mereka keluarin tepung beras, tepung terigu. Jadi aku mau tata lagi, disimpan di tempat yang seharusnya gitu ya. Jadi ini teh sebenarnya rak piringnya itu enakan ya bunda, jadi banyak banget ruangnya, tapi untuk bagian piring itu sedikit ya, sedikit, jadi nggak cukup banyak gitu. Jadi sebagian perabotan aku disimpan di rumah si emak ya, karena ini nggak cukup dan dapurku itu kecil banget, jadi kalau semua perabotan di sini kelihatan banget sumpeknya gitu. Nah ini perabotan yang udah kering aku mau simpan di rumah si emak karena kita tetanggaan, tapi semua perabot kadang aku teh kebanyakan sih perabotan dari orang tua ya, kita mah jadi diturunin gitu ya. Jadi si emak kan banyak panci katel gitu, jadi kayak teteh pinjam gitu pinjam seterusnya gitu ya. Nah ini kata si emak sih jangan beli dah, ngapain juga, dan sekarang mah yang masak teh aku gitu. Jadi si mama terima beres aja, jadi kita teh nyewa barangnya aja. Nah ini sebenarnya ini teh panci-panci punya aku, tapi karena di rumah nggak cukup jadi disimpannya di si emak ya, kan si emak dapurnya itu luas banget, enakan buat nyimpen-nyimpen barang. Nah ini mau aku pisah-pisahin si piring. Jadi gini, kalau di rumah orang tua mah harus benar-benar tertata rapih, jadi tempatnya itu benar-benar harus di situ ya. Kalau pindah sedikit itu teh pasti nyari-nyari kemana gitu. Sedangkan kalau misalnya aku lagi nggak sibuk, aku mau bantuin nyari. Kalau lagi sibuk ya mungkin jadinya kurang nyaman gitu ya, sama si emak harus cari-cari dulu barangnya yang nggak ada di tempatnya. Nah ini kita pisahin yang bagian dimasukin ke bagian sendok, piring-piring gitu, yang baskom-baskom, pokoknya dipisah-pisahin supaya nantinya jadi cepet gitu pas masukin ke raknya. Ini cuci piringnya ada 2 wadah, yang tadi teh bekas cuci piring pas waktu beres sarapan, juga bekas beres bikin kue sama anak-anak. Jadi lumayan banyak banget untuk hari ini ya, capek juga kita teh ngelayanin anak-anak untuk praktek bikin kue tradisional ya. Gimana lagi kalau udah kelas 6 banyak prakteknya ya bunda. Lanjut kita mau masukin, dan ini mau nyimpan si talenan sama si parudan ya. Dan kemarin teh parudannya dipakai semuanya, ini teh jangan sapok sama parudan yang warna kuning itu teh bekas marut kunyit gitu ya, jadi warna kunyitnya itu nggak susah hilang gitu. Kalau bunda tahu nggak gimana caranya menghilangkan warna kuning pada parudan gitu, aku mah susah gitu ya. Jadi itu teh khusus untuk marut kuningnya. Kadang kan aku punya penyakit lambung, jadi kalau penyakit lambung kan biasanya diobatin sama godogan air kunyit ya, air kunyit pakai gula merah. Jadi sering banget itu teh parudan dipakai untuk buat
bikin jamu buat supaya lambungnya nggak sakit gitu. Itu kan resep dari turun temurun gitu ya. Nah, ini sendoknya kita masukin ke dalam wadah. Lanjut kita mau beresin yang di bagian bawah gitu. Ini teh semuanya mau dimasukin. Rak piring Sima itu ada 3, jadi semuanya cukup lah di situ. Kalau di aku kan cuman 1, tempatnya juga kurang, tempat buat piringnya itu juga kurang banyak gitu. Jadi nggak cukup buat perabotan ya. Makasih ya teman-teman udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.